Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jennifer Ferrari, mahasiswa Universitas Negeri Padang, dalam presentasi tugas mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi business plan atau perencanaan bisnis. Nah, dalam perencanaan bisnis ini yang perlu diperhatikan atau yang perlu dimiliki oleh para wirausaha adalah yang pertama ide, lalu inovasi, kemudian kreativitas, dan pencapaian. Jadi, seorang wirausaha itu memang perlu memiliki ide, inovasi, kreativitas, dan pencapaian dalam merencanakan sebuah usaha atau sebuah bisnis. Nah, di sini kita akan membahas tentang business plan. Menurut David, konsep dari business plan yaitu seorang pengusaha yang harus memiliki perencanaan dalam usaha. David mengatakan, seorang pengusaha yang tidak bisa merencanakan usaha dengan baik, itu sebenarnya dia sudah merencanakan kegagalan untuk dirinya sendiri. Sedangkan pengusaha yang tidak pernah merasakan kegagalan adalah yang menyisihkan waktu untuk mengkaji semua strategi dengan cukup pandai mengenali kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, jadi seorang yang tidak pernah gagal itu berarti dia menyisihkan waktu untuk mengkaji semua strategi bisnis dan cukup pandai untuk mengenali kekurangan yang ada pada dirinya. Jadi, dia mampu mengendalikan kekurangannya dengan mengetahui strategi apa yang harus diambil untuk menutupi kekurangan atau kelemahan yang ada pada dirinya. Nah, business plan ini sendiri berbentuk sebuah dokumen yang harus disiapkan sebelum menjalankan sebuah bisnis atau usaha. Adapun elemen dari business plan atau dari perencanaan bisnis ini, yang pertama itu adalah deskripsi bisnis. Jadi deskripsi produk, tentang apa produk apa yang akan dibuat, jenisnya apa, sasarannya apa, itu tentang deskripsi produk atau deskripsi bisnis, menggambarkan produk apa, bisnis apa yang akan dijalankan. Yang kedua itu produk atau barangnya harus jelas dan harus pasti. Jadi bentuk atau produk dari bisnis itu tadi apa? Harus pasti. Apakah berbentuk barang, ataukah berbentuk jasa, atau berbentuk yang lainnya. Lalu yang ketiga elemennya adalah analisis pasar. Jadi seorang wirausaha itu harus menganalisis pasar untuk menentukan market atau menentukan target market yang menjadi sasaran usaha yang akan dijalankan. Terus yang keempat itu elemennya adalah rencana produksi. Jadi perencanaan produksi itu atau elemen dari bisnis, perencanaan bisnis itu ya rencana produksi yang harus memang benar-benar diperhatikan. Produksi itu harus direncanakan sedemikian rupa agar usaha yang dijalankan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kelima yaitu analisis keuangan. Nah, jadi analisis keuangan itu dari modal sampai penggunaan dana dan pengembalian jika modal yang digunakan itu berasal dari pinjaman. Lalu tujuan dari adanya business plan itu sendiri. Nah, tujuan dari adanya business plan atau dokumen business plan itu adalah yang pertama sebagai alat ukur keberhasilan. Nah, jadi kita menggunakan business plan atau perencanaan itu untuk mengukur keberhasilan dari usaha kita. Jadi kita memang mempersiapkan dokumen atau business plan untuk mengukur keberhasilan usaha yang akan kita jalankan. Yang kedua itu sebagai panduan dalam berwirausaha. Jadi panduan dalam kita menjalankan usaha itu adalah ada di dalam business plan. Lalu yang ketiga sebagai analisis kelemahan. Nah, jadi jika kita telah memiliki business plan atau perencanaan bisnis, jika suatu hari kita menemukan kelemahan, kekurangan, jadi kita menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran dan kita mencari strategi-strategi lain yang dapat menutupi atau dapat menjadikan kelemahan itu tadi habis. Nah, jadi business plan itu tidak membuat seorang pengusaha ketika gagal itu berhenti atau beralih pada
usaha yang lain. Namun kegagalan itu dijadikan sebagai pembelajaran untuk menganalisis kelemahan apa. Jadi mereka mencari strategi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang menjadikan mereka itu gagal. Nah, sekarang ada perencanaan yang baik, perencanaan bisnis yang baik. Nah, ada beberapa hal penting yang diperhatikan yang membuat perencanaan usaha itu menjadi baik. Yang pertama itu fokus pada perencanaan, lalu ada visi, ada misi, dan tujuan yang jelas dari sebuah usaha itu. Terus usaha itu dijalankan secara rasional dan faktual. Yang ketiga itu berkelanjutan. Jadi usaha yang dijalankan itu tidak hanya di situ saja, tapi berkelanjutan. Yang keempat memiliki jangka waktu, entah itu jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, ataupun bisnis itu memiliki jangka waktu panjang dalam mengetahui keberhasilannya. Yang kelima yaitu masalah tentang operasionalnya. Jadi perencanaan yang baik itu pada operasionalnya itu sederhana, terperinci, mudah dipahami, dan mudah dijalankan atau mudah dilaksanakan. Itulah perencanaan bisnis yang baik. Setelah itu ada 3 prinsip yang dalam membuat bisnis plan. Jadi prinsip ya dalam membuat bisnis plan itu yang pertama, dalam membuat bisnis plan kita harus bisa membuat usaha yang kita lakukan itu bisa diterima oleh semua pihak. Terus yang kedua, usaha itu harus fleksibel atau bisa menyesuaikan ke semua kondisi serta realistis, tidak mengada-ngada. Yang ketiga itu mencakup kegiatan usaha yang dimiliki. Jadi cakupan kegiatan usaha itu tertuang pada dokumen bisnis plan. Itu 3 prinsip yang harus ada dalam membuat perencanaan bisnis atau bisnis plan. Dan terakhir itu sistematika bisnis plan. Jadi dalam membuat dokumen bisnis plan itu ada sistematikanya. Ada 5 sistematika dalam pembuatan bisnis plan. Yang pertama itu adanya ringkasan yang jelas. Ringkasan itu berbentuk uraian atau deskripsi tentang bisnis yang dijalankan, itu minimal 1-2 halaman yang menggambarkan tentang bisnis yang akan dijalankan. Yang kedua itu ada uraian yang jelas tentang deskripsi produk, jadi gambaran tentang produk apa yang akan diproduksi, entah itu produk dalam bentuk barang ataupun produk dalam bentuk jasa. Yang ketiga adanya analisis pasar atau market. Jadi ketika kita menganalisis pasar dan target market kita, jadi kita tahu seberapa besar produksi yang akan dibuat, siapa-siapa saja target market kita, dan bagaimana strategi kita dalam memasarkan produk yang akan kita buat. Yang keempat itu menyusun analisa produksi atau rencana produksi. Nah, jadi pada dokumen bisnis plan itu ada menyusun analisa produksi atau rencana produksi. Jadi rencana produksi itu kita susun di bagian dokumen atau bisnis plan kita tadi. Yang keempat itu menyusun perencanaan keuangan. Nah, menyusun perencanaan keuangan ini sangat penting dalam bisnis plan karena di sana kita menentukan kebutuhan dana awal, kemudian kita menentukan keuntungan yang harus kita capai atau target yang harus kita dapatkan sehingga kita mendapatkan keuntungan atau laba dari usaha. Karena setiap wirausaha itu tujuannya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mungkin itulah ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.